Halo, apa kabar kalian semuanya? Potatoers, aku harap kalian baik-baik aja. Ya, di sini aku pengen ngebacain untuk kamu yang saat ini mungkin sedang tidak berkomunikasi. Yang sedang tidak berkomunikasi. Apa perasaan terdalamnya? Apa perasaan terdalamnya? Untuk kamu, silakan fokus dulu ke titik tengah ini ya, teman-teman. 10 detik dari sekarang. Jika sudah mendapatkan visualnya, kita langsung masuk aja ya. Tak komunikasi, apa perasaan terdalamnya? Oke, di sini tuh sebetulnya gini teman-teman, dia tidak komunikasi dengan kamu dikarenakan memang harus semestinya seperti itu. Nah, ini tergantung dari kalian, masalahnya tuh apa? Karena aku bilang ya, ada masalah yang bener-bener kayak ngebuat dia tuh kayak pengen moving on aja. Yang kedua, di sini dari dia mencoba untuk tidak komunikasi sama kamu secara pacar ya, mungkin ya, pacar atau romansa. Di sisi lain sebetulnya dia itu kayak ngerasa apa ya, pengen apa ya, pengen nggak mau terlalu dalam gitu loh, nggak mau terlalu dalam ngurusin masalah-masalah yang makin buat ribet ya, pengen ngomong santai atau casual aja gitu sebetulnya. Jadi kenapa dia nggak mau komunikasi, dia menghindari masalah-masalah yang menurut dia krusial gitu loh. Jadi kalau misalnya dia melakukan pembatasan atau tidak komunikasi sama kamu, kalian tuh akan bisa acting like a friend. Jadi ngomongnya itu hanya sebatas kayak apa kabar, ngomong-ngomong yang ringan gitu loh. Chilling talk lah, ya. Di sini dia itu dari adanya dia tidak komunikasi, dia itu banyak sekali belajar dari apa yang sudah terjadi. Nah, kita akan lihat di sini. Ini aku baca energinya sekarang ya. Jadi bukan energi kemarin, energi hari ini. Ketika dia tidak komunikasi sama kamu, dia tuh butuh waktu. Jadi gini teman-teman. Manusia itu punya hak untuk menentukan iya dan tidak. Ya. Manusia itu juga punya hak menentukan gelap terang abu-abu. Oke? Jadi kalau misalnya gelap terang iya tidak, abu-abunya itu ntar ya, gue pikir dulu. Nah, di sini kalau aku lihat dia itu menjauh dari kamu atau tidak komunikasi dengan kamu karena memang dia itu butuh waktu untuk berpikir. Progresnya gimana nih ke depannya? Karena mungkin ada kejadian yang setidaknya itu kayaknya berulang-ulang. Kalau orang sampai memang benar-benar yang tadinya fine-fine aja tiba-tiba nggak mau komunikasi, berarti ada salah satu sikap yang mungkin menyinggung atau dia nggak nyaman. Ya nggak sih? Logikanya begitu. Bukan karena dia bosan, ya itu mungkin hanya 3%, 4% lah. Kalau masalah bosan dalam hubungan pasti ada. Gitu loh. Makanya kalau komunikasi sama pacar tuh jangan panjang lebar di WhatsApp atau di chatting, jatuhnya banyak berantem. Kalau kamu ngegosip boleh lah gitu ya. Di sini itu dia bilang, dia bercermin kalau hubungan ini kayak dilanjutkan, itu makin akan menambah lukanya dia. Mungkin kalau misalnya di kamu kan pengen kayaknya maafin aja, ini gitu selesai, nanti aku berubah. Tapi luka dari seseorang itu belum tentu bisa kayak langsung hilang loh teman-teman. Dia ini kayak ngerefleksiin luka batinnya itu supaya kamu tuh juga introspeksi dan aku juga introspeksi. Selama itu kita harus ada batasan bicara.
Di sini ya, setelah dia introspeksi diri, kamu introspeksi, aku ngelihatnya akan ada sebuah perubahan pendewasaan dari cara kalian berpikir. Ibaratnya, kalau aku memutuskan satu hubungan atau koneksi sama kamu, maka kamu harus introspeksi. Kira-kira kamu tuh melakukan apa? Kamu menuntut apa dari aku yang sebetulnya aku nggak bisa? Atau kamu memaksa apa dari aku? Kan nggak mungkin dong, tiba-tiba nggak ada komunikasi tapi tanpa alasan, kecuali kalau misalnya orangnya asshole banget, ya mungkin gampang gitu, gue udah selesai malu, gue sama yang lain, udah gue blok aja, udah nggak butuh lagi. Ada orang yang kayak gitu, nggak mau terikat, itu juga ada. Nah, di sini dia itu sekarang ada keraguan ya, dari yang dia nggak komunikasi sama kamu, ada sebuah keraguan, di mana keraguannya itu dia juga nggak tahu. Yang pasti dia tuh kayak mencoba mengikuti kata hatinya, merefleksikan semua kejadian, dirangkum jadi satu, dan dia bilang kayaknya oke, aku akan stop dulu deh. Gitu ya. Dan di sini terakhirnya ada step in the back. Ada rasa sakit hati dari orang ini. Kenapa? Karena dia mungkin ya merasa ada sifat yang menyinggung dia. Mungkin kamu selalu berasumsi, bener kok kak, karena dia tuh seperti itu. Tapi ingat, manusia itu punya perasaan teman-teman. Walaupun dia sebrengsek apapun, dia manipulatif seperti apapun, dia tuh kayak orang tuh pasti masih punya harga diri. Gitu loh. Yang penjahat aja kadang-kadang masih membela kalau dia jahat gitu. Nah, ini yang terjadi sama dia. Kita beda perspektif dulu ya. Gitu. Bukan dia salah atau kamu salah, kamu pantas gituin dia, ya nggak juga gitu loh. Orang kan punya feeling tuh beda-beda. Bukan berarti dia penjahat, dia harus selalu direndahin. Misalnya begitu. Dia punya persepsi sendiri. Dan di sini dia tuh ada luka. Ada kayak dia ngerasa kayak kamu itu ada kata-kata dari kamu tuh yang bener-bener, atau tindakan ya, kata-kata atau tindakan tuh yang kayak nancepin pisau ke dirinya ke diri dia. Jadi pedes banget. Dan di sini sebetulnya ya, kalau aku lihat ada kartu abundance. Dengan dia tidak komunikasi sama kamu, sebetulnya bukan karena dia mau senang-senang dengan yang lain atau apa. Tapi ini loh, kamu kan curiga terus sama aku. Ya kan, curiga terus sama aku. Terus kamu kayaknya nggak nyaman sama aku. Terus ada kata-kata yang mungkin nggak ngenakin. Ya sekarang kan aku kan ibaratnya penyakit buat kamu, ya mendingan selesai. Itu loh, jadi kamu juga di sini punya positive mindset, nggak punya pikiran jelek-jelek lagi tentang aku. Daripada aku menyelesaikan ini yang bertele-tele, berturut-turut, dan berputar-putar gitu aja, mendingan ya kamu harus happy dengan pikiranmu. Dengan cara apa? Dengan cara aku pergi, atau aku tidak komunikasi lagi sama kamu. Kan hilang beban kamu, intinya begitu loh. Ya makanya gini teman-teman, apa yang kita ucapkan, apa yang kita curigakan ke orang, jangan diomongin dulu deh sampai bener-bener ngedapet bukti. Apalagi kalau kalian itu hubungannya banyak dari chatting, sosial media, atau apapun gitu. Ya kadang-kadang ya gimana ya, kita nggak bisa menuduh kalau nggak ada bukti. Percayalah sih, kalau aku tuh ya nggak pernah mau cari bukti. Dan selalu ada yang namanya berita yang aku dapat beserta dengan bukti-buktinya gitu loh. Jadi jangan dikejar, percaya aja, nanti Tuhan juga akan kasih tahu, akan kasih petunjuk. Tapi kalau misalnya memang sudah ada bukti, sudah ada gambar, foto, atau apapun, ya kamu harus bersikap dong, kan begitu. Nah di sini aku cuman bilang, apakah dengan dia menutup diri dari komunikasinya itu akan membawa positif mindset untuk kalian berdua? Iya. Pertama, kamu kan dongkol. Ibaratnya kalau orang dongkol itu pasti ada penyakit hati kan, ada sumbernya. Nah sumbernya pergi, ya kamu harusnya lebih happy, bukan berarti makin harus menyesali gitu loh. Ya karena gini, kadang-kadang apa yang kita tuntut dari seseorang itu belum tentu juga bisa melakukan. Sekarang kita akan lihat deh dari akar masalahnya ya.
Kenapa orang ini punya energi seperti ini? Oke, ini bicara mengenai ketenangan. Kenapa seperti ini? Berarti ada pengusikan dari ketenangan, ada pengusikan dari kepercayaan, dari keasikan, dari kelimpahan, atau ibaratnya kalau dalam cinta, gue lagi nyaman-nyaman aja, terusik gitu ya. Oke, ada kartu Four of Cups. Aku boleh bilang nggak sih di sini? Orang yang mungkin terhubung dengan kamu, koneksinya itu sebetulnya udah lama kayak nahan ini. Aku bisa bilang ya, udah lama kayak nahan ini. Udah lama, udah ogah-ogahan. Ya, udah lama ogah-ogahan aku ngelihatnya. Jadi, ini itu adalah sebuah titik terdalamnya. Yang jadi sebuah keputusan. Karena dia nih kayaknya udah nunggu lama. Udah mencoba untuk sabar lama. Tuh. Udah lama kayak pengen mengakhiri. Udah lama nggak klik gitu. Entah dia tuh selalu meredam, udah pengen mengakhiri tapi memang nggak ada kata-kata yang bisa diungkapkan karena ya selama dia belum nyenggol ya udah gitu loh. Ya, aku mau cek nih, kenapa masalah ini dia sampai bosan, ya, sampai dia bener-bener kayak, wah udahlah, I feel enough gitu. Kenapa? Aku cek ya. Ace of Pentacles, berarti ini terkait dengan sesuatu yang nyata, yang dilakukan. Ya. Oke, ada kartu Two of Swords, ini terkait dengan pandangan pendapat dari satu pihak. Three of Wands, pandangan dari satu pihak yang bilang kayak gini nih, contohnya ya, Three of Wands itu kan sama aja kayak kesempatan. Kamu tuh kayak kamu ada orang lain selain aku ya, kamu ngambil kesempatan ya, kamu manfaatin aku ya, kayak gitu-gitu loh. Three of Pentacles ya terkait dengan kecurigaan kamu berpartner sama siapa lagi selain aku. Ini ya, udah kejawab ya. Karena ada kartu 3-3, berarti ada pikiran dari salah satu pihak yang bilang kamu sengaja have fun dengan yang lain. Kamu udah punya orang lain. Kamu punya fokus yang lain kecuali aku. Nah, ada pikiran juga di sini bahwa kamu tuh ragu-ragu sama aku. Itu masalahnya, ya. Jadi aku buka masalahnya di sini seperti itu. Kita lihat kelanjutannya ya. Kelanjutannya seperti apa. Jadi orang ini tuh memang sudah lama kayak nahan masalah-masalah ini yang tadi aku sebutkan. Udah lama nahan dan pengen udah selesai gitu. Karena mungkin udah nggak cukup. Udah cukup lah kayak dicurigain. Even itu udah ada gitu, tapi curiga gitu. Susah gitu kan. Kalau ngomong, misal kamu ada bukti udah kegap, it's okay, ini stop di sini. Dan dia juga mungkin udah bosen sama kamu kalau kamu udah tahu perselingkuhannya. Tapi kalau misalnya memang belum terbukti dan ada kata-kata ini, ya itu jadi bumerang juga. Ada kartu The Empress, ada kartu Two of Cups, dan ada kartu The Emperor. Ya, kenapa dia pengen putus? Dikarenakan hal-hal itu, dia merasa cintanya sama dia itu jadinya dia juga ragu sendiri. Ini orang sebetulnya udah gue kasih sayang, udah gue kasih cinta, udah gue kasih perhatian, tapi kok masih meragukan gue ya. Jadi itu dia merasa kayak ragu. Gue nggak bisa nih mencintai seperti yang kamu mau. Di sini ada kartu The Emperor. Akhirnya yang tadinya dia cinta, akhirnya selesai. Karena dia nggak tahu nih, ya, dia udah mulai bosen, dia udah mulai malas gitu loh untuk meyakinkan kamu. Dia kan berpunggung sama kamu di sini. Kamu selalu dia selalu kayak kesannya ya, kayak dia itu selalu munggungin kamu gitu loh. Kamu tuh kayak nggak dapet pesan dari dia gitu loh, bahwa sebetulnya dia tuh nggak kayak gitu. Dia tuh pengen ngomong, dia tuh punya pembelaan sendiri, nggak seperti itu. Tetapi di sini tuh dia tuh merasa nggak nyaman karena kamu di belakangnya kayak ada
keputusan sendiri, ada aksi sendiri gitu loh. Gitu ya. Kalau baca tarot nih buat kalian yang mau jadi penarot itu harus tahu sinkronisasi antara berbagai gambar, jangan cuma ini. Sehingga menimbulkan apa? Sudah berpunggung-punggungan, akhirnya ribut. Ya ini nggak cuma sekali 2 kali loh kamu ribut. Kecewa. Ini nih, ada orang yang nggak peduli, satunya udah terlalu ini, saling kecewa, saling banyak menanam pedang di hati. Ibaratnya banyak memegang sakit hati, banyak memendam sesuatu yang sebetulnya dia pengen speak up, dia pengen teriak tapi nggak bisa gitu. Ya udah ditelan, banyak ditelan. Akhirnya ya udah memblow up deh ini semuanya. Ya. Aku cuman bilang sih nggak ada komunikasi ya gara-gara ini gitu kan. Yang dia pikirkan adalah ini. Ya kamu terlalu sesuai dengan tindakanmu sendiri di hubungan ini, nggak memikirkan perasaan dia. Tapi kalau di sini buat kamu yang sudah selalu merasa benar dengan ini dengan itu nggak apa-apa. Ini cuman untuk orang yang mau introspeksi. Kalau misalnya dia kan udah nipu aku, udah ini itu. Nah kamu dari awal udah tahu kalau hubungan pacaran itu baru pacaran nggak usah keluarin uang banyak-banyak. Buat apa? Jaminannya nggak ada. Ya, jadi buat kamu di sini yang wanita, terutama wanita yang punya uang yang berlebihan, jangan disia-siakan dong buat orang yang belum tentu tahu dia di mana, ngapain. Jadian juga enggak, nikah juga belum. Ya, jangan selalu keluar uang sampai tabunganmu habis terus baru nyesel, oh enggak, ternyata gua nggak dapat apa-apa. Itu dari sisi pikiran kita aja, mau bodoh atau pintar. Ya. Sekarang aku akan coba untuk bereskan ini. Kita akan lihat, kita akan buka 3 kartu, tapi ini pick a pile. Jadi kalian harus buka kartunya salah satu saja, oke? Ini akan menjadi final ending dan satu nasihat, oke? Ditunggu. Ya, kita sudah masuk ke pembacaan tadi dan sekarang aku pengen kalian memilih A, B, atau C. Silakan kalian pilih. Aku kasih waktu 10 detik dari sekarang. Ini adalah menjadi final ending. Harusnya bagaimana nanti ke depannya ya. Dan nasihat apa yang kamu terima. 10 detik dari sekarang. Oke, 10 detik sudah ada. Kalau misalnya memang kurang, silakan kalian pause dulu dan pilih lagi. Oke, sekarang aku mulai. Kita mulai dari sebelah kiri dulu ya. Ini nasihatnya nanti. Aku akan buka dulu dari dia dan kamu. Di sini jujur aja ya, aku lihat dari kamunya dulu. Itu gimana ya? Kalau kamu melakukan banyak cara untuk membuat dia bergeming, di sini dia sepertinya sudah capek. Ya, orang dia ini sudah capek. Kenapa? Karena dia punya persepsi kayak gini loh, kayak udah cukup lah gitu loh, kamu nggak usah usaha lagi. Karena aku sendiri juga mau tenang dulu, mikirnya kayak gitu. Ya, jadi aku bilang di sini bagaimana nasihatnya. Di sini banyak belajar ya teman-teman. Dengan satu kegagalan yang sudah ada, kamu harus belajar. Nggak usah berpikir kapan aku dapat penggantinya. Kamu beresin dirimu dulu, dan dia biarkan berproses dengan dirinya dulu. Aku nggak bisa bilang pada akhirnya kalian tidak akan ketemu. Bisa 50% ketemu untuk kalian saling belajar dulu, atau 50% lagi kamu belajar untuk dirimu sendiri, dan dia belajar untuk dirimu sendiri, kalian berjodoh dengan orang lain. Oke? Untuk kartu B. Ini nanti aku buka ya. Ini kamu, ini dia. Kita lihat. Ada kartu Five of Cups dan ada kartu Queen of Swords. Di sini kalau aku lihat dari kamunya pasti akan ada merasa kecewa. Ini 11-12 sama kartu yang pertama. Tetapi di sini untuk saat ini dia tuh sudah membuat sebuah keputusan yang menurut dia tuh sudah paling baik, yang terbaik untuk kita. Dia pun bukan kayak semerta-merta kayak ngelupain kamu, tapi daripada aku nyakitin kamu terus dengan perasaan kamu yang selalu merasa aku nih jadi biang kerok, mendingan di stop supaya kamu nggak makin sakit lagi.
Ini bedanya sama kartu pertama. Kalau kartu pertama tadi A, dia lebih nggak peduli. Kalau B, ini dia lebih peduli. Aku putus karena sudah ada pertimbangan yang bijak dari aku supaya kamu nggak sakit lagi. Oke? Dan aku lihat apakah kalian di sini akan stop berkomunikasi. Aku bilang tidak akan stop berkomunikasi, namun akan terbatas. Mungkin di sini dia akan kayak membuat kamu tuh jadi kayak temen aja. Aku bilang, tapi komunikasi di sini ya bukan saling ngeblok yang gimana-gimana. Kalau mungkin dia ngeblok, someday dia akan hubungin kamu ya. Dan di sini kalau aku bilang sih kalian akan acting like ya udah, aku nggak mau terlalu maju sama kamu, tetapi lebih kayak mengontrol pembicaraan aja. Jadi lebih kepada ke teman, oke? Yang ketiga di sini kita lihat kartu C. Oke, kita lihat di sini. Kalau kartu C, dia menunggu kamu itu untuk benar-benar membuktikan kepada dia bahwa kamu tuh sudah berubah. Jadi dia ibaratnya, dia akan membuat keputusan dan dia menghargai segala macam dari upaya kamu. Kalau dia tidak komunikasi sama kamu karena ngambek, namun kamu nggak diblok, coba deh usahain supaya dia itu benar-benar yakin dengan apa yang sudah kamu lakukan. Benar-benar tobat di situ, benar-benar aku nggak akan ngulangin kesalahan hal yang sama. Ya, dia butuh itu, dia butuh usaha kamu. Jadi kalau misalnya kamu di sini sudah berusaha sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ya kamu kasih waktu sampai 6 bulan lah untuk bisa meyakinkan dia. Lebih dari 6 bulan saran aku udah stop. Nggak usah terlalu nyembah-nyembah yang begitu. Stop aja. Biarin aja. Dan kamu udah berupaya, udah cukup. Apalagi kalau udah setahunan gitu, ya udah nggak usah. Just let it go, oke? Pada akhirnya di sini ada kartu Five of Pentacles ya. Kartu Five of Pentacles itu aku bilang sih hubungan kalian setelah pembuktian segala apa ya, itu masih akan ada rentan dari masalah-masalah yang lebih berat lagi. Jadi kalau misalnya apakah kemungkinan nanti kalian akan bersama, ya tergantung dari usaha kamu gimana ngeyakinin dia dan dia nerima itu. Kalau enggak, kalian akan butuh usaha terus untuk yakinin orang ini. Dan ini perjuangannya sangat berat untuk ngedapetin dia. Ya, jangan terlalu tidak unlimit ya. Kalau aku bilang ya limitasi lah. Kasih jeda aja. Kalau misalnya dalam waktu 5-6 bulan dia udah nggak peduli lagi dan kamu dengar dia sudah deket sama yang lain, ya sudah, nggak usah dideketin. Ya, jadi ini adalah pilihan dari hati kalian. Kartunya juga sudah aku shuffle sedemikian rupa. Semoga kalian di sini mendapatkan ilham dan mendapatkan hikmah dari pembacaan di Potato Tarot. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.